Hai everyone, selamat siang semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang transgender pertama di dunia, Lily Elbe, yang berubah menjadi transgender akibat ide gila istrinya yang terjadi pada awal abad 20. Saksikan selanjutnya tentang kisah ini. Kita akan mengawali cerita tentang Lily Elbe, transgender pertama di dunia yang hidupnya berujung tragis karena kegilaan istrinya yang merubahnya menjadi seorang transgender. Lily Elbe lahir sebagai seorang pria yang bernama Einar Wegner. Dia adalah pelukis pemandangan alam dari Denmark pada awal abad 20 yang kemudian menjadi wanita transgender karena keinginan istrinya. Dia menikah dengan Gerda Wegner, seorang ilustrator Art Deco yang sukses dan juga pelukis yang dikenal dengan gayanya yang erotis namun juga separatis. Meskipun Einar kemungkinan lahir dengan sindrom Klinefelter, perjalanan menuju feminitas dimulai saat dirinya berpose sebagai wanita untuk lukisan istrinya. Kejadiannya itu berawal ketika istrinya sedang melukis seorang wanita dan dia tidak mampu menyelesaikan lukisannya karena model yang dia lukis tersebut sedang dalam keadaan sakit. Oleh karena itu, dia meminta suaminya, yaitu Wegner, untuk menjadi seorang model menggantikan wanita dalam lukisannya. Pada awalnya, Einar tidak ingin menuruti keinginan istrinya. Tetapi karena dia sangat mencintai istrinya dan menyayangi istrinya, Einar kemudian menuruti ketika istrinya memintanya untuk menggunakan pakaian wanita dan mulai merias wajahnya sebagai seorang perempuan yang cantik dan erotis dan juga menggunakan stocking. Akhirnya Einar benar-benar melakukan apa yang diinginkan istrinya untuk menjadi model di beberapa lukisan berikutnya. Seiring kejadian tersebut, lukisan Gerda Wegner menjadi booming dan sangat terkenal. Banyak orang yang penasaran dengan lukisan Gerda Wegner tersebut. Mereka bertanya-tanya, siapakah wanita dalam lukisan tersebut? Pasangan itu menikah tahun 1904. Mereka bukan hanya sepasang kekasih, tapi juga seorang teman baik. Seiring ketertarikan Gerda dengan wanita dan citra kecantikan wanita, dia mendorong suaminya untuk berpakaian seperti wanita dan berpose untuknya selama bertahun-tahun perkawinan mereka. Dengan menggunakan nama Lily Elbe, Einar mulai jatuh hati pada kepribadian barunya. Sementara Gerda yang berbakat mendapat pengakuan sebagai seniman yang menggambarkan penampilan feminin Einar dengan gayanya. Einar melihat lukisan tersebut dan menemukan ada yang tidak serasi pada tubuhnya dan bagaimana cara memperbaikannya. Akhirnya Einar meminta kepada Gerda
Dia menginginkan dirinya seutuhnya menjadi seorang wanita atau transgender. Awalnya Gerda sangat sedih dan frustasi karena dia menginginkan suaminya untuk kembali menjadi Einar. Tetapi Einar juga sudah mulai menyukai kepribadian yang baru. Dia dengan sangat sedih meminta kepada Gerda untuk memenuhi keinginannya agar menjadi seorang wanita seutuhnya. Akhirnya karena Gerda sangat mencintai suaminya, dia mengabulkan keinginan suaminya tersebut. Tetapi hal ini dipicu karena kegilaan awalnya yang menginginkan suaminya menjadi seorang model lukisannya. Jauh sebelum operasi pertamanya, Einar yang mulai tidak nyaman dengan kondisi biologisnya sering meninggalkan rumah dengan mengenakan gaun dan wig. Dia berjalan-jalan sendiri di daerah Paris. Teman dari pasangan tersebut mulai bertanya-tanya mengapa Gerda mengizinkan dan mendorong suaminya dalam usaha transseksualnya. Di satu sisi, saat itu norma sosial sangat ketat terhadap kebebasan semacam itu. Jawaban itu mungkin terletak pada spekulasi bahwa Gerda sendiri homoseksual dan ini adalah motivasi yang sebenarnya untuk ilustrasi wanita lesbian dan tema dalam lukisannya. Selanjutnya, masalah semakin rumit ketika ternyata Einar juga tertarik pada laki-laki. Di suatu pesta dia bercumbu dengan seorang homoseksual ternama Henrik Wisken. Pasca kejadian tersebut, Einar berusaha jujur pada istrinya tentang dirinya. Walaupun pada awalnya sulit, namun perlahan Gerda dapat menerima kondisi suaminya. Seiring berjalannya waktu, Einar tersiksa hidup sebagai laki-laki. Dia mengalami depresi karena merasa terkekang oleh tubuhnya. Atas bantuan dari Haris Mathiasson, Einar dipertemukan dengan Dr. Kurt Wienerkurs. Adalah salah satu dokter bedah terbaik saat itu. Sang dokter menyarankan Einar untuk mengubah diri seutuhnya menjadi perempuan. Dr. Kurt menawarkan prosedur operasi kelamin agar hal tersebut dapat terrealisasi. Namun operasi ini bukan tanpa resiko, karena operasi ini adalah operasi penggantian kelamin pertama di dunia saat itu. Lantas apakah operasi yang dijalani Einar akan berhasil? Bagaimana kelanjutan hubungan antara Einar dan Gerda? Ternyata setelah operasi pertama, kedua, dan keempat, operasi keempat itu menjadi gagal. Ada kejadian yang membuat operasi tersebut infeksi dan mengalami luka yang sangat mematikan. Operasinya gagal dan Einar menghembuskan nafas yang terakhir. Gerda sangat sedih. Tetapi akhirnya dia bisa menjalani hidupnya dan menikah lagi dengan seorang perwira Italia. Selanjutnya kisah ini difilmkan dengan judul The Danish Girl. The Danish Girl merupakan film yang indah pada paruh pertama. Namun semakin dalam konflik yang dieksplorasi oleh Hopper, semakin jelas jika ini hanya film berisi karakter transgender, bukan film tentang transgender. Kisah romansa Einar dan Gerda menjadi pedang bermata dua dalam cerita ini. Alih-alih menggiring opini penonton untuk membangun simpati dengan apa yang terjadi pada Einar dan Lily, penonton akan lebih bersimpati pada Gerda yang menjadi korban keegoisan dari Einar. Hal ini cukup ironis karena pada dasarnya film ini ingin mengisahkan sosok penting dari transgender pertama di dunia yang justru membuat penonton tidak berharap perubahan tersebut terjadi. Artinya, Hopper gagal menyampaikan esensi dari premis The Danish Girl. Terima kasih, selamat Anda telah mengikuti kisah ini.